Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Telaswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep anggaran penjualan. Jadi, dalam penyusunan konsep anggaran penjualan, itu dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Nah, komponen-komponen pokok dalam konsep anggaran penjualan itu yang pertama ada dasar penyusunan anggaran yang terdiri dari menyusun tujuan perusahaan, lalu yang kedua menyusun strategi perusahaan, dan yang ketiga menyusun forecast penjualan. Nah, yang kedua itu ada menyusun anggaran penjualan. Nah, ini terdiri dari anggaran promosi dan advertensi, lalu anggaran biaya-biaya penjualan, dan yang terakhir ada rencana pemasaran. Anggaran penjualan itu disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan, jadi bukannya tanpa pertimbangan sama sekali. Masing-masing cara pendekatan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan cara pendekatan mana yang paling menguntungkan. Yang berikutnya yaitu politik harga dalam anggaran penjualan. Masalah penetapan harga jual per unit produk adalah masalah yang utama dalam penyusunan anggaran penjualan. Terdapat saling ketergantungan antara kuantitas atau volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Karena itu, manajemen harus memperhatikan masalah kebijakan dalam penetapan harga. Berikutnya ada pengaruh upaya marketing terhadap volume penjualan. Di dalam struktur persaingan yang sempurna, justru perusahaan tidak mungkin mempengaruhi tingkat harga. Nah, sebaliknya, di dalam struktur persaingan yang kurang sempurna atau persaingan monopolistis, hal ini yang lebih sering terjadi karena para konsumen kurang menguasai informasi pasar yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Semua usaha ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya yang menentukan tinggi rendahnya penjualan yang dapat diharapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizal Islamada dengan NIM 2019-210093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah dalam menyusun rencana. Yang pertama ada penentuan dasar anggaran. Kedua ada penyusunan rencana penjualan. Di penyusunan rencana penjualan itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro dan menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Yang kedua adalah melakukan analisis per industri. Yang ketiga adalah lakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Yang keempat ada analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Dan yang kelima adalah menyusun forecast penjualan. Keenam ada menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Yang ketujuh adalah menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang lain. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang forecasting atau forecast penjualan, yang artinya adalah proyek yang disediakan pada permintaan anggaran potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa forecast penjualan merupakan pusat dari seluruh perencanaan kita atau perusahaan kita, dan ini akan menentukan potensial atau potensi dari penjualan yang kita lakukan dan meluaskan luas pasar yang kita kuasai akan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Larsti Kristina dengan NIM 2019-210052. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam forecast penjualan. Nah, dalam forecasting penjualan adalah forecasting sendiri suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa mendatang. Jadi pengukurannya bisa kuantitatif atau yang kualitatif. Nah, dalam pengukuran cara kuantitatif ini biasanya menggunakan metode statistik dan matematik, sedangkan untuk pengukuran secara kualitatif biasanya menggunakan judgement atau pendapat. Sebenarnya keduanya ini mempunyai sisi kelemahannya masing-masing, tetapi dalam metode statistik ini secara keseluruhan kurang dapat diberhasilnya. Nah, jadi
Hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif ini seperti yang pertama, adanya perkembangan politik dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, struktur masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan selera konsumen. Nah, dalam sebaliknya, penggunaan judgement saja dianggap kurang kebijaksanaan dan justru banyak kelemahannya. Terutama disebabkan karena penggunaan judgement terkadang bersifat pribadi dan suka dimengerti pihak lainnya. Dapat dikatakan forecasting ini menghendaki perpaduan antara analisa ilmiah dan pendapat pribadi. Secara teknik statistik sebagai alat primer bagi penyusun forecast, dan sedangkan integrasi dan adjustment dipakai sebagai pelengkap. Teknik atau model forecast dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, adanya forecast berdasarkan pendapat atau adjustment methods. Nah, digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Sumber pendapat bisa dipakai sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya pendapat salesman. Para salesman ini diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah masing-masing. Yang kedua, adanya pendapat sales manajernya. Jadi diperkirakan dikemukakan oleh para salesman yang memerlukan perbandingan dengan memperkirakan dibuat oleh kepala bagiannya penjualan dalam masing-masing di pertimbangan dan pandangan yang harusnya lebih luas. Yang ketiga, adanya pendapat para ahli. Untuk pendapat para ahli sendiri terkadang memperkirakan yang dibuat oleh salesman dan kepala penjualan bagiannya harus bertentangan satu sama lain. Jadi perusahaan harus mengambil pertimbangan pada orang yang dianggap ahli. Yang keempat, adanya survei konsumen. Nah, dalam survei konsumen ini, apabila jika ketiganya di atas masing-masingnya sudah dirasa kurang, dapat dipertanggungjawabkan, dan biasanya lalu diadakan penelitian langsung terhadap konsumen itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Putri dengan NIM 2019-210153. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecast berdasarkan perhitungan statistik. Pada metode judgement mungkin masih terdapat unsur-unsur subjektivitas. Sebaliknya, pada metode statis ini unsur subjektivitas ditekankan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data objektif, baik yang bersifat makro ataupun mikro. Di sini ada analisa tren. Tren adalah gerakan yang berjangka panjang seolah-olah alunan ombak dan cenderung untuk menunjukkan ke suatu arah, menarik atau menurun. Di sini ada 3 penerapan garis tren. Yang pertama, penerapan garis tren secara bebas. Yang kedua, penerapan garis tren dengan setengah rata-rata. Yang ketiga, ada penerapan garis tren secara sistematis. Selanjutnya ada analisa kolerasi. Analisa kolerasi dipakai untuk mengenali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel berupa tingkat penjualan yang akan terjadi, tidak hanya ditentukan oleh pola penunjukan yang telah terjadi, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan forecast dengan metode kasus. Yang pertama, analisa industri. Analisa industri salah satu cara untuk membuat forecast dengan metode kasus. Dalam metode ini dicoba untuk dihubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya dalam arti volume, posisi dalam persaingan. Dalam analisa industri ditonjolkan tentang market share dan dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisa produk ini. Pada umumnya